Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 Chapter 129. Chapter 129, Anak Sapi yang Baru Lahir Tidak Takut Pada Harimau. Seluruh plane luar angkasa panik di tengah alarm yang menggelegar. Jika sabuk pengaman belum diikat meskipun dengan paksa sebelumnya, seluruh tempat akan berada dalam kekacauan saat itu. Perisai pelindung diaktifkan satu persatu, menyelimuti penumpang yang sabuk pengamannya telah diikat erat. Hanya Lan Xuanyu, yang pergi ke toilet pada menit terakhir, tidak ada di dalam. "Cepat, bawa aku ke sana," teriak Lan Xuanyu pada pramugari. Suara nyaringnya mengejutkan pramugari, dan dia membiarkan dirinya diseret hampir tanpa sadar. Apakah kamu benar-benar tahu cara mengemudikan kapal perang luar angkasa?" Pramugari bertanya dengan cemas dan tersandung saat dia mengikuti di belakangnya. "Iya," Lan Xuanyu mengangguk dengan tegas. Pada saat itu, dia memikirkan saat dia dan ibunya berada di gedung pencakar langit. Saat itu, ketika mereka dalam bahaya dan akan dibunuh oleh teroris dari kota dosa, dia sama sekali tidak berdaya. Saat ini, orang tuanya berada di plane luar angkasa, dan jika bajak laut menghancurkannya, seluruh keluarganya pasti akan binasa. Meskipun ayah dan Momi adalah Soul Master juga, mereka tidak berspesialisasi dalam pertempuran dan bahkan bukan Misha Masters, mereka benar-benar kalah di alam semesta yang luas ini. Kalau begitu, biarkan aku melindungi mereka. Seperti kata pepatah, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, dia tidak tahu apa ketakutan itu saat ini. Personel keamanan plane ruang angkasa itu sudah bertempur di luar dengan Misha mereka. Pramugari panik dan secara naluriah dipengaruhi oleh sikap pria muda yang mengesankan ini, jadi dia benar-benar membawanya ke bawah. Sebenarnya, dengan kekuatan spiritual Lan Xuanyu lebih dari 200 poin, orang biasa masih akan sangat kagum padanya. Pramugari merasakan rasa aman saat dia menarik tangannya. Namun, pramugari tidak tahu bahwa orang di depannya belum pernah mengendarai kapal perang antariksa dengan benar sebelumnya. Dia baru berlatih di simulator selama beberapa tahun. Salah satunya adalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau, sementara yang lainnya ditangkap karena panik. Ini memungkinkan Lan Xuanyu melihat kapal perang luar angkasa yang sebenarnya untuk pertama kalinya. Kapal perang luar angkasa di bawah muncul di depan Lan Xuanyu. Setelah berlatih sekian lama, ini adalah pertama kalinya dia melihat kapal perang sungguhan. Kapal perang luar angkasa di hadapannya ini memiliki tubuh halus berwarna abu-abu keperakan, panjangnya sekitar 25 meter dan memiliki lebar sayap sekitar 18 meter. Senjata utama adalah meriam panduan jiwa yang ditembakkan dengan cepat di depan. Itu tidak memiliki magasin, yang berarti tidak ada senjata super seperti misil antimateri yang kuat. Faktanya, tidak mungkin plane ruang angkasa sipil membawa senjata semacam itu. Itu adalah kapal perang luar angkasa yang sangat mendasar, untuk sedikitnya. Meski begitu, Lan Xuanyu sangat gembira melihatnya. "Terima kasih," kata Lan Xuanyu kepada pramugari di sebelahnya sebelum dia berlari ke kapal perang. Dia menopang dirinya dengan kedua tangan di sayap dan duduk di kokpit dalam beberapa gerakan. Saat dia memasuki kokpit, perasaan familiar segera mengalir padanya. Kokpit plane ruang angkasa Soul Guidance sangat mirip, semakin tinggi modelnya, semakin masuk akal tata letaknya, tetapi metode pengoperasiannya akan lebih rumit. Lan Xuanyu telah belajar selama lebih dari 3 tahun, dan telah melakukan uji coba setiap malam. Metode pengajaran Yin Tian Fan adalah membuatnya terus berlatih pertarungan yang sebenarnya, serta memperbaiki kesalahan dan mengajarinya teknik baru dalam prosesnya. Dia menekan tombol untuk mengaktifkan kapal perang luar angkasa, dan seluruh plane bergetar seketika. Gemuruh rendah bergema, dan penutup kabin di atas kepalanya perlahan-lahan menutup. Komunikasi juga terjalin pada saat ini, dan suara yang terkejut dan marah terdengar. "Siapa ini? Siapa yang mengaktifkan kapal perang luar angkasa?" "Saya kaptennya." Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan dengan sengaja memperdalam suaranya, lalu berkata, "Halo Kapten, saya seorang pilot kapal perang luar angkasa." Secara kebetulan, di plane luar angkasa ini, saya mendengar pramugari mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa mengemudikan kapal perang luar angkasa. Dengan musuh di depan, saya tidak punya waktu untuk meminta izin Anda. Tolong buka dek bawah dan biarkan aku bergabung dalam pertempuran. Anda seorang pilot kapal perang. Apa tujuanmu? Anda berasal dari unit mana? Kapten itu terkejut dan bertanya segera.
Tidak ada gunanya meminta begitu banyak sekarang. Kapten, tolong buka dek bawah secepatnya. Jika tidak, setelah perisai pelindung rusak, semuanya akan berakhir. Kamu harus percaya aku. Lan Xuanyu tidak tua, tapi dia cukup dewasa. Dia jelas tahu bahwa dia tidak dapat mengungkapkan bahwa dia hanyalah seorang anak berusia 12 tahun. Baiklah, kalau begitu aku harus mempercayaimu. Karena serangan berulang para perompak ruang angkasa, perisai pelindung itu sudah diambang kehancuran. Kapten itu mengertakkan gigi dan akhirnya memilih untuk mempercayainya. Dia sepertinya tidak punya pilihan lain. Dek bawah terbuka perlahan, memperlihatkan bagian bawah plane luar angkasa. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan menekan tombolnya, dan helm di belakangnya perlahan mulai menutupi kepalanya. Kekuatan spiritualnya segera dilepaskan juga, memungkinkan roh, pikiran, dan emosinya menyatu dengan plane. Dasar dari uji coba kapal perang ruang angkasa modern adalah koordinasi kekuatan spiritual dan operasi. Ini adalah cara paling efektif untuk mengontrol kapal perang luar angkasa untuk melakukan berbagai bentuk pertempuran. Mustahil baginya untuk tidak gugup, ini adalah pertama kalinya dia mengemudikan kapal perang luar angkasa. Tidak ada sistem untuk mengurangi sensasi rasa sakit, dan simulasi pelatihan juga tidak akan berakhir begitu kapal perang diledakkan. Setelah dihancurkan, itu berarti kematian. Dia gugup, tapi dia lebih bersemangat. Dia akhirnya bisa mengemudikan kapal perang luar angkasa, dan uji coba pertamanya bahkan merupakan pertempuran nyata. Bagaimana mungkin Lan Xuanyu, yang telah bekerja sangat keras selama 3 tahun sebelumnya, tidak senang? Bahkan Yin Tianfan, yang sangat menuntut, berpikir bahwa dia siap untuk mengemudikan kapal perang luar angkasa yang sebenarnya. Saya bisa melakukannya, ya, saya pasti bisa melakukannya. Dia mengangkat kedua tangannya dan bahkan tidak perlu melihat saat dia mengaktifkan berbagai sistem di kapal perang luar angkasa. Kedua tangannya bergerak berirama, tangan kirinya dengan sigap menekan tombol yang berbeda sementara tangan kanannya mendorong tuas baling-baling dengan kuat. Satu-satunya mesin jet di bagian belakang kapal perang antariksa secara bertahap memuntahkan api oranye saat itu mendorong kapal perang antariksa itu meluncur ke bawah. Melihat bahwa dia akan meninggalkan dek bawah, Lan Xuanyu tiba-tiba mendorong tuas baling-baling ke tingkat maksimum, dan kapal perang luar angkasa itu bergetar hebat seperti misil yang meluncur ke ruang angkasa tanpa batas. Tang Le duduk diam di depan jendela kabin kelas 1, dan jendela raksasa memungkinkannya untuk melihat segala sesuatu di luar. Pada saat itu, setelah serangan dari 12 Misha, itu tidak diragukan lagi telah menarik perhatian 5 plane luar angkasa bajak laut itu, dan serangan terhadap plane luar angkasa berkurang. Tapi serangan terkonsentrasi plane luar angkasa menekan Misha itu, dan mereka tidak bisa mendekati mereka. Selain itu, banyak Misha kuning tua mulai terbang keluar dari plane luar angkasa bajak laut sekaligus. Ada lebih dari 20 orang. Dibandingkan dengan kapal perang luar angkasa, Misha lebih fleksibel, tidak hanya mereka dapat bertempur di luar angkasa, tetapi mereka juga dapat bertempur di darat untuk waktu yang lama sementara kapal perang luar angkasa tidak dapat bertempur di darat. Namun, kecepatan dan kekuatan ledakan Misha tidak bisa dibandingkan dengan kapal perang luar angkasa. Oleh karena itu, agar hemat biaya, bajak laut jarang mengerahkan kapal perang dan sering menggunakan Misha. Selain itu, Misha Masters lebih populer daripada pilot kapal perang luar angkasa. Sebuah Misha bisa dibawa kemana saja, lagi pula, tidak ada yang akan membawa kapal perang luar angkasa raksasa kemana-mana. Oleh karena itu, sebagian besar hanya armada federasi yang memiliki pilot kapal perang. 20 lawan 20, termasuk 5 kapal perang, hasilnya sudah diperkirakan sebelumnya. Sepertinya hanya masalah waktu sampai plane luar angkasa ini dihancurkan. Kemudian, Tang Le mengerutkan alisnya saat rambut biru panjangnya juga berkerisik. Di sebelahnya, Yang Nobel Le gemetar ketika dia melihat situasi di luar, dan dia terkejut melihat rambut panjang Tang Le terbang di belakang kepalanya seperti jubah. Tangan kanannya menekan jendela di depannya, dan warna emas samar melintas di atasnya. Kapten plane ruang angkasa menyaksikan kapal perang antariksa cepat melalui monitor dan tidak bisa membantu tetapi melambaikan tinjunya dengan bersemangat. Dari cara kapal perang itu keluar dari dek bawah, dia bisa melihat bahwa ini pasti seorang pilot kapal perang yang sangat berpengalaman. Soul Land 4 Chapter 130. Chapter 130, awal dari pertempuran luar angkasa. Setelah terbang ke luar angkasa di dalam kapal perang luar angkasa, Lan Xuanyu merasakan semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Kekuatan spiritualnya bergabung ke dalam sistem kendali plane ruang angkasa. Kontrol itu seperti penguat dalam pikirannya, memungkinkan dia merasakan situasi di sekitarnya.
Persyaratan pertama dan terpenting untuk menjadi pilot kapal perang ruang angkasa bukanlah kekuatan jiwa atau kemampuan fisik, melainkan kekuatan spiritual. Kemajuan teknologi bimbingan jiwa memungkinkan manusia biasa menjadi master Mesya, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat mengemudikan kapal perang luar angkasa melalui pelatihan. Tetapi pada saat yang sama, kemajuan teknologi mengungkapkan penggunaan kekuatan spiritual secara nyata. Melalui instrumen khusus, kekuatan spiritual yang kuat dapat diperbesar saat menggunakan teknologi bimbingan jiwa dalam pengganda yang berbeda. Untuk pilot kapal perang ruang angkasa, persyaratan untuk kekuatan spiritual adalah 50 poin, yang berarti seseorang harus berada di ranah koneksi roh untuk memiliki kualifikasi untuk menjadi pilot kapal perang ruang angkasa yang sebenarnya. Mengapa Yin Tianfan cukup berani untuk memungkinkan Lan Xuanyu mengalami uji coba di dalam pot simulasi pada usia yang begitu muda? Itu karena kekuatan spiritualnya cukup kuat dan mampu menahannya. Kekuatan spiritualnya lebih dari 200 poin telah lama melampaui persyaratan untuk uji coba kapal perang ruang angkasa dasar. Setelah 3 tahun berlatih tanpa henti, Lan Xuanyu sudah terbiasa dengan kapal perang luar angkasa seperti halnya dia dengan tubuhnya sendiri. Meski demikian, pengalaman pertamanya dengan mengendalikan kapal perang antariksa yang sebenarnya terasa berbeda. Banyaknya tombol dan tuas taktil membutuhkan penggunaan kekuatan spiritual yang lebih besar, dan kapal perang itu sendiri menerima umpan balik yang lebih tajam, semuanya berbeda jika dibandingkan dengan pot simulasi. Tidak ada sistem pengurangan rasa sakit di dalam kapal perang sungguhan, menyebabkan Lan Xuanyu mengalami semuanya secara penuh. Dia bisa merasakan bahwa respon dan reaksinya menjadi lebih tajam, seolah-olah kapal perang menjadi lebih gesit. Ketika dia menyebarkan inderanya keluar, dia bisa melihat medan perang di kejauhan, mengakibatkan gangguannya dan pengemudiannya berubah sedikit tidak stabil. Pada saat itu, kedua belah pihak di medan perang berpapasan. 20 Mesya tiba-tiba muncul dari dalam 5 plane ruang angkasa bajak laut dan menyambut 12 Mesya mereka. Pada waktunya, seluruh ruang dipenuhi dengan serangan saat kedua belah pihak menjadi terlibat dalam pertempuran. Harus dikatakan, pengawal Tang Le tidak lemah. Tidak hanya 8 dari mereka lebih dapat diandalkan dalam hal kekuatan fisik, tetapi koordinasi mereka juga sempurna dan sama sekali tidak kalah dengan bajak laut veteran. Tapi 4 pengawal kurang berpengalaman dan mengalami tembakan fatal di Mesya mereka. Dengan kerugian memiliki jumlah yang lebih sedikit, hanya masalah waktu sebelum mereka benar-benar hancur. Selanjutnya, mereka juga ditekan oleh daya tembak 5 plane ruang angkasa bajak laut. Lan Xuanyu baru saja mengarahkan kapal perang antariksa ketika dia langsung diperhatikan oleh para perompak. 4 Mesya berpisah dari tim utama dan dengan cepat terbang ke arahnya. Di darat, kapal perang luar angkasa lebih lemah dari Mesya. Namun di luar angkasa, kapal perang antariksa memiliki keunggulan, entah itu dalam hal kecepatan daya tembak. Oleh karena itu, mengirimkan 4 Mesya untuk menghadapinya adalah proposal yang sah. Lan Xuanyu terkejut dengan perubahan situasi yang tiba-tiba. Dia dengan cepat menjalankan kendali atas plane ruang angkasa dan melaksanakan rencananya saat 4 Mesya mendekatinya dengan agresif. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia telah melalui simulasi luar angkasa berkali-kali. Lan Xuanyu mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Dia lupa bahwa ini adalah pertarungan nyata dan malah memperlakukan semuanya seolah-olah itu adalah skenario di pot simulasi. Kedua tangannya bergerak secara ritmis saat dia menggerakkan kapal perang luar angkasa menjadi berbelok, melakukan tikungan kecil dan berbalik untuk berlari. Dia mengambil kata-kata Yin Tianfan ke dalam hati, ketika menghadapi Mesya, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menunjukkan keunggulannya dalam kecepatan. Oleh karena itu, sebelum mencapai kecepatan maksimumnya, sebuah kapal perang luar angkasa tidak boleh mencoba untuk berperang. Namun, begitu dia mencapai kecepatan maksimum, Mesya itu hanya akan berada dalam satu pukulan. Teori ini hanya cocok jika Mesya dan kapal perang memiliki kelas yang sama, tetapi dari sini, orang dapat melihat kepercayaan mutlak Yin Tianfan terhadap kapal perang luar angkasa. Lan Xuanyu baru saja memasuki luar angkasa tetapi memilih untuk berlari karena dia belum mencapai kecepatan puncak. Ini agar dia memiliki banyak ruang untuk mempercepat. Kapal perang luar angkasa melakukan gerakan horizontal dan berbelok dengan tiba-tiba. Meskipun equalizer yang dipasang di kapal perang luar angkasa mampu menghilangkan G-force yang kuat di dalam kabin, Lan Xuanyu masih terpengaruh oleh gaya dorong yang tersisa. Namun, Lan Xuanyu tidak tergerak dan mengoperasikan pendorong secara maksimal. Api pendorong memuntahkan pancaran merah panas saat kapal perang luar angkasa bergerak lebih cepat, dengan keras menembak ke depan ke kejauhan seolah-olah terlontar dari ketapel.
G-force yang dihasilkan oleh belokan mendadak dan peningkatan kecepatan adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh manusia biasa. Kekuatan yang kuat menyebabkan Lan Xuanyu terjebak di kursinya, tetapi sekarang, dia telah menenangkan dirinya saat dia menatap musuh-musuhnya dengan tatapan tajam. Indranya meregang hingga maksimal, dan dia bisa merasakan perubahan menit dari kapal perang luar angkasa. Dengan memimpin 4 Misha menjauh, tekanan pada Misha di sisi lain medan perang berkurang. Tapi 5 plane luar angkasa bajak laut mengabaikan medan perang utama, malah memilih untuk sedikit menyebar saat mereka melepaskan rentetan senjata ke plane ruang angkasa kecil itu. Setelah lebih dari 10 detik, kapal perang luar angkasa Lan Xuanyu akhirnya mencapai kecepatan terminal. Dia mengendalikan plane ruang angkasa untuk melakukan busur besar dan terbang kembali ke arah musuh. Dia harus berurusan dengan plane ruang angkasa bajak laut untuk mencegah plane luar angkasa sipil dihancurkan. Jika tidak, kapal perang luar angkasa akan seperti dakwit tanpa akar. Kapal perang luar angkasa tidak dapat mempertahankan penerbangan yang lama di luar angkasa dan harus berlabuh di plane luar angkasa secara berkala. Selain itu, orang tuanya masih ada. Keempat Misha mengejar tanpa ada niat untuk melepaskannya. Setelah melihat Lan Xuanyu melakukan putaran balik, keempat Misha itu meningkatkan kecepatannya. Mereka menyerang kapal perang antariksa dari 4 arah yang berbeda dengan meriam Heavy Soul Guidance khusus mereka. 4 sinar-sinar ditembakkan ke arah kapal perang luar angkasa. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam. Dia tahu waktu untuk menguji kemampuannya telah tiba. Itu adalah waktu yang krusial yang akan menentukan apakah dia akan keluar sebagai pemenang atau pecundang. Lan Xuanyu tidak memperlambat serangan itu dan mempertahankan kecepatan tingginya. Yin Tianfan pernah berkata bahwa pilot yang harus mengurangi kecepatannya untuk menghindari serangan musuh adalah pilot yang tidak memenuhi syarat. Kapal perang luar angkasa yang kehilangan momentum bukanlah apa-apa. Ada serangan musuh yang masuk dalam sekejap mata. Tangan Lan Xuanyu tiba-tiba bergerak secara ritmis dalam gerakan kupu-kupu saat dia melakukan serangkaian manuver yang rumit. Kapal perang antariksa memiliki perisai pertahanan, tetapi kecepatannya akan terpengaruh jika mengalami tingkat kerusakan tertentu. Keempat Misha hanya melihat kabur saat kapal perang luar angkasa di depan mereka menghindari serangan mereka dengan lancar. Tanpa perlu menurunkan kecepatannya, kapal perang luar angkasa itu tiba-tiba berbalik dan mengangkat perutnya. 2 sinar laser meleset dan melesat ke luar angkasa. Ini adalah belokan vertikal berkecepatan tinggi. Secara teoritis, inti dari itu bukanlah untuk mengurangi kecepatan atau penyimpangan pada rute asli plane ruang angkasa. Kapal perang luar angkasa tiba-tiba berguling ke kiri dan menghindari 2 sinar laser lagi. Itu adalah satu lagi gulungan tunggal berkecepatan tinggi yang dapat dilakukan siapapun, tetapi tidak menyimpang dari jalur aslinya dengan begitu bebas dan sempurna bukanlah hal yang mudah sama sekali. Yang lebih mengejutkan para pilot Misha adalah setelah berguling, kapal perang ini tidak terus membalik ke arah yang sama, melainkan melakukan flip terbalik. Ini adalah kendali penuh atas kelembaman kapal perang luar angkasa, sesuatu yang tidak sembarang orang bisa mengeksekusi. Bahkan pada penerbangan dengan kecepatan rendah, itu dianggap sangat sulit untuk melakukan prestasi seperti itu dengan sempurna, apalagi terbang dengan kecepatan maksimumnya. Tapi Lan Xuanyu telah melakukannya, dan serangkaian gerakan membuatnya terhindar dari semua serangan. Kapal perang plane sudah mendekati 4 Misha. Soul Land 4 Chapter 131. Chapter 131, Jaring Pemburu Ruang Angkasa. Pada saat dia memasuki jangkauan tembakan lawan, pihak lain sudah memasuki jangkauan tembakannya. Jarak tembak kapal perang luar angkasa melampaui Misha. Lan Xuanyu awalnya dapat mengandalkan jarak tembak kapal perang untuk menghadapi pihak lain tetapi dia tidak melakukannya karena jika jaraknya terlalu jauh, pihak lain akan memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Meriamnya sudah penuh dan begitu dia menyelesaikan belokan ke arah yang berlawanan, Lan Xuanyu akhirnya melepaskan serangannya. Sinar cahaya meledak, memilih saat yang tepat ketika serangan yang tak terhitung jumlahnya menyapu sisi kapal perang luar angkasa. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang waktu, serangan menyapu kapal perangnya dan menyalakannya, menutupi sinar cahaya yang dihasilkan dari serangan kapal perang luar angkasa. Prosesnya berjalan dalam sekejap mata tetapi juga dalam waktu singkat inilah pihak lain memperlambat penilaian mereka, momen singkat itu fatal. Sinar cahaya ditembakkan, serangan besar-besaran oleh Lan Xuanyu setelah mengumpulkan kekuatan di kapal perang luar angkasa. Boom, sebuah Misha kuning tua segera meledak menjadi percikan api. Serangan seperti ini, di mana kekuatan terkumpul di kapal perang luar angkasa, tidak akan bisa mengunci target melalui sistem dan hanya bisa mengandalkan tujuan akurat pilot.
Itu sangat kuat tetapi peluang untuk mencapai target sangat rendah. Ini hampir seluruhnya didasarkan pada keberuntungan murni untuk seorang pilot biasa. Namun, dia berhasil menghancurkan perisai pelindung Misha dan bahkan menghancurkannya hanya dengan satu tembakan. Apakah itu keberuntungan? Ketika meriam itu mengenai lawan, pihak lain melancarkan serangan lain juga dan perisai pelindung berada pada titik terlemahnya. Itu benar-benar saat yang kritis. Reaksi pertama dari 3 Misha bajak laut lainnya adalah pilot es. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada pilot es di plane luar angkasa sipil? Saat mereka shock, sebuah kapal perang luar angkasa telah terbang melewati mereka dengan kecepatan tinggi dan langsung terbang menuju kelima plane luar angkasa bajak laut itu. Kumpulkan tenaga, meledak meriam lain meledak. Boom, di dekat plane ruang angkasa bajak laut, Misha bajak laut yang menghadap kapal perang luar angkasa meledak berkeping-keping, percikan api memenuhi seluruh langit. Setelah pertempuran dimulai, mekanisme kedua belah pihak merasakannya dan mengelak dengan hati-hati, tetapi siapa yang tahu bahwa korban pertama sebenarnya akan datang dari para bajak laut, yang jelas merupakan lawan yang lebih kuat. Setelah 2 Misha dihancurkan, Lan Xuanyu segera menjadi sasaran para bajak laut. Salah satu dari 2 plane ruang angkasa bajak laut berbalik, lebih dari 10 sinar meriam diarahkan ke Lan Xuanyu. Kapal perang luar angkasa masih bisa menerima beberapa serangan dari meriam panduan jiwa Misha itu, tapi jenis meriam plane ruang angkasa ini bisa menghancurkan kapal perang luar angkasa hanya dengan satu pukulan. Namun, tidak ada yang mengkhawatirkan keselamatan Lan Xuanyu, karena setelah tembakan itu, dia melakukan aksi lain yang mengejutkan semua orang. Kapal perang Soul Guidance berguling secara horizontal 3 kali, berguling 3 kali bukanlah prestasi khusus, dan meskipun ada tingkat kesulitan dalam menyelesaikan aksi ini dengan kecepatan tinggi, sebagian besar pilot kapal perang luar angkasa akan dapat melakukannya setelah berlatih keras. Bagian yang menantang sebenarnya membuat perubahan arah sambil bergulir. Dengan kata lain, kapal perang luar angkasa itu menyesuaikan sudutnya di setiap lemparan tanpa melambat sama sekali. Mudah bagi pilot biasa untuk kehilangan kendali atas kapal perang saat melakukan gulungan, yang akan menyebabkan kapal perang menyimpang dari arah yang benar dan bahkan mungkin terus lepas kendali. Gulungan yang dilakukan Lan Xuanyu sepertinya telah kehilangan kendali tetapi setelah 3 gulungan berturut-turut, dia masih bergerak menuju satu arah. Setelah menyelesaikan 3 lemparan dan mengubah arah, dia terbang secara diagonal tanpa terlalu melambat. Lalu, dia langsung menyelesaikan akselerasi penuh. Sebelum serangan dari plane ruang angkasa bajak laut datang, dia sudah jauh. Seorang pria sejati tidak akan berdiri di samping tembok yang runtuh, tanpa mengekspos dirinya ke tembakan yang bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Dia meluncur berkeliling, mencari kesempatan untuk memberi lawan pukulan fatal. Terkadang, kesabaran lebih penting dari apapun, Yin Tianfan. Tidak diragukan lagi bahwa Lan Xuanyu memiliki seorang guru yang hebat. Saat dihadapkan dengan Misha, dia menyerang dengan berani, karena biarpun dia melakukan kesalahan, dia tidak akan dihancurkan oleh pihak lain. Namun, dia tidak berani terlalu dekat dengan plane luar angkasa. Setelah 2 Misha bajak laut dihancurkan, para bajak laut yang agresif menjadi lamban dan kapal perang luar angkasa yang dikemudikan Lan Xuanyu menjadi bintang yang paling mencolok di daerah tersebut. Keyakinan Lan Xuanyu meningkat setelah menghancurkan 2 Misha, menjadi sangat bersemangat dan memasuki kondisi spiritual optimal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tepat pada saat ini, kelumpuhan hebat melanda dirinya. Lan Xuanyu merasakan kekuatan spiritualnya, yang terkait dengan kapal perang luar angkasa, menjadi terbatas dan seluruh tubuhnya menjadi mate rasa. Kemudian, dia melihat cahaya perak raksasa terbuka di kejauhan dan menuju ke arahnya. Itu adalah... Lan Xuanyu langsung kewalahan dengan kengerian, jaring pemburu ruang angkasa. Bagaimana mungkin? Mengapa harus ada jaring pemburu ruang angkasa? Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kapal perang luar angkasa, ingin melarikan diri, tetapi dia sudah dikelilingi oleh lapisan arus listrik. Tidak hanya menyebabkan kesadarannya menjadi lamban, itu juga menyebabkan gangguan besar pada berbagai sistem kapal perangnya. Jaring pemburu ruang angkasa adalah senjata serang yang menargetkan Misha dan kapal perang ruang angkasa. Itu tidak terlihat saat dirilis pada awalnya, mirip dengan rudal. Setelah dilepaskan, itu akan terbuka tiba-tiba pada jarak tertentu dan mengeluarkan arus gangguan yang kuat. Itu juga akan menutupi dan terjalin. Selama seseorang terkena itu pasti akan kehilangan kendali. Namun, jaring pemburu ruang angkasa bukanlah sesuatu yang dapat digunakan oleh plane ruang angkasa pengintai kelas meteorit, setidaknya itu adalah plane ruang angkasa kelas meteor untuk memilikinya. Kelima plane luar angkasa bajak laut itu jelas merupakan plane ruang angkasa pengintai kelas meteorit.
Namun, gawangnya tepat di depannya dan dia harus mempercayainya. Jaring pemburu ruang angkasa menutupi kapal perang luar angkasa miliknya, dan seperti mengat yang melesat ke dalam api, satu kapal perangnya segera dikurung oleh jaring besar tersebut. 3 Misha tersisa yang mengejarnya sudah ada di sana dengan mulut meriam bimbingan jiwa sedingin es yang membidik ke arahnya. Aku ditakdirkan. Pikiran Lan Xuanyu kosong, tahu dia terlalu ceroboh. Jika guru ada di sini, dia tidak akan lengah karena kegembiraan. Jika dia bisa mengubah arahnya 2 kali lagi sekarang, dia mungkin tidak mendarat dalam jangkauan serangan jaring pemburu ruang angkasa ini. Guru berkata sebelumnya bahwa meskipun lawan tidak dapat dilihat, dia harus selalu mengubah arahnya, tetapi bagaimana dengan dia? Apa yang dia lakukan? Saat ini, hatinya dipenuhi dengan penyesalan, tetapi tidak ada obat untuk itu. Meriam panduan jiwa yang berasal dari 3 Misha memuntahkan sinar cahaya, langsung mendarat ke kapal perang luar angkasa yang ditangkap dalam jaring pemburu ruang angkasa. Namun, tepat pada saat ini, tiba-tiba ada semburan cahaya keemasan. Meriam panduan jiwa langsung mengenai tengah cahaya keemasan itu tetapi hanya melepaskan riak keemasan. Pilot dari ketiga Misha bajak laut itu ditarik kembali, pupil mereka langsung mengerut. Mereka tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Itu apa itu? Itu naga. Ya, di alam semesta yang luas ini, naga emas raksasa tiba-tiba muncul di hadapan ketiga Misha bajak laut itu tanpa peringatan. Ia menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan mereka. Naga raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar, suara tidak bisa bergerak dalam ruang hampa tapi semua orang bisa merasakan amukannya. Saat itu meraung tanpa suara, 3 Misha yang ada di depannya benar-benar berubah menjadi warna emas dan meleleh seperti salju. Para bajak laut di Misha juga meleleh. Siapa yang mengira ini terjadi secara tiba-tiba? Dan naga emas raksasa itu hanya berbalik, menggerakkan sayapnya, dan jaring pemburu luar angkasa yang menutupi kapal perang luar angkasa segera menghilang. Lan Xuanyu tercengang saat menyaksikan adegan itu terungkap. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba dipenuhi dengan panas dan benar-benar di luar kendalinya. Meridian di tubuhnya melonjak, merasa seperti ingin keluar dari tubuhnya. Sebuah pepatah Cina yang berarti bahwa seseorang mencari azabnya sendiri. Solen 4 Chapter 132. Chapter 132, menghancurkan plane ruang angkasa dengan tangan kosong. Naga emas raksasa itu berbalik dan menatap matanya dalam-dalam. Kemudian, itu benar-benar mengangguk ke arahnya, itu sangat mirip manusia. Setelah itu berbalik tiba-tiba dan tampak berhenti di udara sebelum menghilang seketika. Ketika itu muncul kembali, itu sudah ada di antara mekanisme bajak laut di sisi lain. Lan Xuanyu akhirnya bisa melihat dengan jelas. Naga raksasa ini memiliki panjang lebih dari 100 meter, berkali-kali lebih besar dari kapal perang antariksa miliknya. Ketika sayap emas raksasanya terbuka, itu sangat menonjol di luar angkasa. Ketika dia mencapai sisi lain dari medan perang, semua mekanisme bajak laut membeku di udara sebelum akhirnya meleleh. Itu benar, itu bahkan tidak bergerak, namun Misha itu benar-benar hancur. Apakah ini benar-benar naga? Naga emas. Petik 1. Mata naga yang sedingin es menoleh ke arah 5 plane luar angkasa bajak laut. Para bajak laut dari plane luar angkasa itu sudah ketakutan, jelas bahwa naga emas raksasa ini ada di sini untuk melawan mereka. Semua meriam plane ruang angkasa diarahkan ke naga emas raksasa itu dan menyerang. Naga emas raksasa itu melesat dan membuat bayangan emas besar di angkasa. Kemegahannya saat naik ke langit mengejutkan para pemuda yang menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan. Gerakan itu, Golden Dragon Soar, yang diajarkan guru Nana kepada Lan Xuanyu, segera muncul di kepalanya. Dia telah berlatih keras dan mencoba untuk memahaminya, tetapi dia tidak dapat menemukan esensi sebenarnya dari itu. Namun, saat ini, dia menemukannya. Ya, ini Golden Dragon Soar yang asli. Plane ruang angkasa pengintai kelas meteorit hanya berjarak sekitar 70 meter, dan setelah sosok emas raksasa itu melewatinya, plane luar angkasa itu meledak menjadi api besar dalam sekejap. Tidak hanya meledak, tetapi kekuatan ledakan juga mengirim 4 plane ruang angkasa lainnya terbang, dan sosok emas raksasa itu sudah lebih dari 1 kilometer jauhnya. Itu menakutkan. Tetapi juga pada saat inilah Lan Xuanyu tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Dia menoleh dengan tiba-tiba dan melihat seberkas cahaya raksasa datang ke arahnya. Tidak, lebih tepatnya, target sinar cahaya ini bukanlah dia, tapi plane ruang angkasa di belakangnya. Dia hanya menghalangi sinar cahaya ini.
Sebuah kapal perang yang panjangnya lebih dari 150 meter, dengan tubuhnya menyinari lingkaran cahaya hijau tua, muncul entah dari mana dari kedalaman ruang angkasa. Plane ruang angkasa serang kelas meteor, plane luar angkasa tak terlihat. Ini adalah reaksi terakhir dalam pikiran Lan Xuanyu. Plane luar angkasa ini adalah salah satu yang melepaskan jaring pemburu luar angkasa barusan. Para bajak laut tidak hanya mengaktifkan 5 plane ruang angkasa pengintai kelas meteorit untuk menyerang plane ruang angkasa sipil, tetapi mereka juga mengaktifkan plane ruang angkasa penyerang kelas meteor. Bom ini berasal dari meriam utama plane ruang angkasa serang kelas meteor. Di plane ruang angkasa, Tang Lei, yang rambut birunya panjang terbang, masih berdiri di depan jendela saat dia melihat dengan tenang semua yang terjadi di luar. Ketika naga emas raksasa itu muncul, matanya menjadi agak linglung dan bingung, dan bahkan ada sedikit rasa sakit di antara alisnya. Dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa mengingat apapun. Itu telah tertidur lelap dan hanya bisa bertarung di bawah kendalinya. Jadi mengapa Tang Lei memiliki naga seperti itu? Lei Qingling berdiri di sampingnya, sudah terpana oleh pemandangan itu. Naga. Sebenarnya ada naga. Dari mana asalnya? Tiba-tiba, dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya berubah, karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bergerak. Hanya matanya yang masih bisa melihat apa yang ada di depannya, dan otaknya masih bisa berpikir. Seluruh plane ruang angkasa membeku pada saat bersamaan. Semua jeritan ketakutan dan semua sorakan saat naga muncul berhenti pada saat itu. Di kejauhan, naga emas yang menerkam menuju plane ruang angkasa bajak laut kedua terhenti dan plane ruang angkasa bajak laut yang berputar juga berhenti, begitu pula Misha milik plane ruang angkasa. Segalanya tampak berhenti pada saat itu. Sinar cahaya raksasa itu sudah mencapai cahaya depan kapal perang luar angkasa yang dikemudikan Lan Xuanyu, yang juga berhenti. Ya, bahkan cahayanya tidak dapat terus bersinar dan membeku di depan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menyadari bahwa dia juga tidak bisa bergerak, tetapi seperti Lelingtong, dia setidaknya masih bisa berpikir. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang yang lainnya, termasuk para bajak laut, yang telah kehilangan semua kemampuan untuk berpikir, kepala mereka benar-benar kosong. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Petik 1. Lan Xuanyu sudah siap untuk mati, tetapi sinar cahaya yang mencolok membeku di depan matanya dan tidak bergerak maju sama sekali. Kemudian, dengan heran, dia melihat sosok di tengah cahaya. Ya, itu adalah sosok manusia. Dan dibandingkan dengan sinar cahaya yang ganas, orang ini terlihat sangat lemah, tapi rambut biru yang berterbangan di belakang kepalanya sangat berbeda. Dia hanya berdiri di depan sinar cahaya di udara dan berjalan ke arahnya perlahan. Setiap kali dia mengambil langkah, sinar cahaya itu akan memendek sedikit. Pemandangan luar biasa seperti ini muncul di alam semesta. Meriam dari plane ruang angkasa serang kelas meteor benar-benar mundur saat orang itu berjalan maju. Kembali ke masa lalu. Sosok itu berjalan dengan santai, tapi sepertinya dia akan mencapai akhir dalam beberapa langkah. Sinar cahaya menghilang dan bom plane ruang angkasa serang kelas meteor menghilang kembali ke dalam mulut meriam. Kemudian, orang itu tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Lan Xuanyu. Mereka jauh sekali, tapi Lan Xuanyu entah bagaimana bisa melihat kehangatan dan senyum di wajahnya dengan sangat jelas. Itu dia, paman itu, mata biru-biru dan wajah gagah. Lan Xuanyu masih ingat dengan sangat jelas ketika dia menggendongnya dan menyanyikan lagu itu, "Lindungi waktu, lindungi kamu." Kenapa dia di sini? Pikiran itu baru saja muncul di kepalanya ketika Lan Xuanyu melihat Tang Lei perlahan melangkah keluar dan ke busur plane ruang angkasa serangan kelas meteor itu. Apa yang dia lakukan? Sebelum dia bisa berpikir atau menebak, Lan Xuanyu melihat 8 naga emas tiba-tiba muncul di berbagai bagian plane ruang angkasa serangan kelas meteor, dan di saat berikutnya, 8 naga emas menabraknya. Ledakan. Ada suara gemuruh yang keras, dan di ruang yang luas ini, plane ruang angkasa serangan kelas meteor yang lebih dari 150 meter, yang memiliki senjata yang tak terhitung jumlahnya dan perisai pelindung yang kuat, meledak menjadi bola api raksasa. Lan Xuanyu tercengang. Dia tidak percaya bahwa adegan ini benar-benar nyata. Satu orang, ini hanya kekuatan satu orang. Dia benar-benar menghancurkan sebuah plane luar angkasa. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ini benar-benar menjungkirbalikkan pemahamannya tentang kemampuan umat manusia. Dong dong dong. Suara itu merambat. Lan Xuanyu dengan cepat menoleh untuk melihat, dan wajah tampan muncul di luar kapal perang luar angkasa miliknya. Tang Lei menunjuk ke arahnya, lalu menunjuk dirinya sendiri. Mulutnya bergerak sedikit,
dan suara lembut bergema di telinga Lan Xuanyu. Ini akan menjadi rahasia kita. Setelah berbicara, dia melambai ke Lan Xuanyu dan, dalam sekejap cahaya kemasan, menghilang tanpa jejak. Itu juga pada saat inilah waktu kembali dan semuanya kembali normal. Di kejauhan, serangkaian ledakan terjadi bersamaan dengan kemunculan berkas cahaya yang intens. Di bawah serangan naga emas raksasa, plane luar angkasa bajak laut lainnya juga meledak dan menjadi bola api, menerangi area tersebut. Lan Xuanyu menyadari bahwa dia bisa bergerak, tetapi tubuhnya membeku dan tidak ingin bergerak sama sekali. Dari titik ketika dia mengemudikan kapal perang luar angkasa ke dalam pertempuran, seluruh proses hanya memakan waktu beberapa menit, tetapi beberapa menit ini memungkinkannya untuk melalui pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Kontrolnya atas kapal perang luar angkasa seperti ikan di air, dan dia menghancurkan beberapa Mesia. Namun, dia ceroboh karena kegembiraannya dan tertangkap oleh jaring pemburu ruang angkasa. Kemudian, naga emas muncul, menyelamatkannya dari bahaya, dan bahkan membunuh para bajak laut. Setelah itu, plane ruang angkasa serang kelas meteor muncul dari tak terlihat.